Shalom sahabat WB, Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini, Jumat 4 Oktober 2024, berjudul Kebersediaan Rahab. Pembacaan firman Tuhan dari Yosua pasal 2 dan Ibrani 11 ayat 31. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kasih setiamu besar dalam hidup kami. Kami datang hari ini dengan penuh kerinduan untuk mendengar Engkau berbicara bagi kami melalui perenungan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami siap untuk merenungkan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat WB, mari kita membaca Yosua pasal 2 dan Ibrani pasal 11 ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. "Tadi malam ada orang datang kemari, orang Israel, untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila nanti Tuhan memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam.
berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Ibrani pasal 13 ayat 31, "Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Sahabat WB terkasih, mari kita merenungkan bagaimana keberanian Rahab dalam bacaan hari ini. Hal menarik apa yang sahabat WB temukan di dalamnya? Apa yang didengar dan dipahami oleh Rahab tentang Allah yang disembah oleh bangsa Israel? Dan bagaimana Rahab meresponi kedatangan kedua pengintai di rumahnya? Sahabat WB terkasih, karena iman, Rahab, pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Ibrani 11 ayat 31. Nama Rahab dicatat oleh penulis kitab Ibrani sebagai salah satu saksi iman. Jika kita perhatikan dari apa yang dituliskan di Yosua 2, adalah sebuah hal yang menarik untuk kita simak dan pelajari dari mana keberanian dan tekad kuat yang membuat Rahab memilih untuk menyelamatkan pengintai-pengintai yang masuk ke kota Yeriko. Sahabat WB, keberanian Rahab bukanlah semata-mata keberanian yang timbul dari pemikiran manusiawinya. Namun lebih dari itu, Rahab bersedia untuk mempercayai apa yang dia dengar tentang kemahakuasaan dan keperkasaan Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Bagaimana Allah Israel mengeringkan Laut Teberau dan membawa keluar bangsa itu dari Mesir. Juga ketika bangsa Israel mengalahkan raja-raja orang Amori adalah sebuah hal yang membuatnya takjub. Dan dari sinilah Rahab bertekad untuk menyelamatkan kedua pengintai itu dan memohon keselamatan atas seluruh keluarganya. Sahabat WB, percaya
adalah sebuah keputusan hati yang sederhana namun berdampak besar. Demikian juga halnya dengan Rahab dan seluruh kaum keluarganya yang pada akhirnya menerima keselamatan itu. Sahabat WB terkasih, dari hal ini kita belajar pentingnya untuk mempercayai kebenaran yang kita dengar, bahwa kebenaran yang sumbernya adalah Allah pasti menyelamatkan, dan jika kita menerima itu tanpa keraguan, itulah iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kebersediaan kita untuk percaya adalah benih iman untuk mengalami pertolongan Tuhan. Sahabat WB terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang sudah kita terima dan komitmen kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami keberanian untuk percaya dan senantiasa hidup lebih dalam lagi dalam kebenaran-Mu, sehingga iman kami semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kebersediaan kita untuk percaya adalah benih iman untuk mengalami pertolongan Tuhan.